Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan saya Zafrul Bakar Komuna, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, dan kali ini saya akan membuat video mengenai pengecekan sekuritas distributor dan koil. Langsung saja kita melakukan pengukuran yang pertama, yaitu pengukuran pada koil primer dan sekunder. Yang pertama yaitu pada koil primer dengan selektor kali 1. Sebelum melakukan pengukuran, baiknya kita melakukan set nol terlebih dahulu. Sebelum melakukan pengukuran, baiknya kita melakukan set nol terlebih dahulu. Nah, di sini telah kita lakukan set nol. Langsung saja kita ukur hambatan pada koil primer. Ini dapat kita lihat adanya hambatan pada koil primer atau primer koil. Kemudian kita jalankan pengukuran pada sekunder koil dengan selektor 1K. Kita set nol terlebih dahulu. Setelah set nol, langsung saja kita melakukan pengukuran. Untuk pengukuran hambatan koil sekunder itu ada di 13.000 ohm. Saja kita mengukur hambatan pada rotor dengan menggunakan selektor yang sama, yaitu kali 1K. Nah, dapat dilihat di sini masih tetap adanya hambatan, yang mana menunjukkan bahwa rotor tersebut masih bagus atau dapat digunakan. Kemudian kita mengukur gaya sentrifugal dari rotor tersebut. Untuk pengecekan ini dapat dilihat gaya sentrifugal dari rotor ini masih baik dan masih dapat digunakan. Kemudian kita melakukan pengecekan pada vakum advancer dengan cara dihisap. Dapat dilihat vakum masih bisa berguna, namun tidak terlalu bagus. Setelah itu kita melakukan pengukuran pada sudut duel pada celah platina menggunakan filler tip. Di sini dapat kita ketahui untuk pengukuran sudut duel tersebut, yaitu 60,5, dalam artian sudut dari celah dari platina ini terlalu lebar. Baik, di sini akan kita lanjutkan dengan mengukur celah elektroda dari busi. Di sini terdapat 4 busi. Untuk busi yang pertama, sesuai spesifikasi lalu kita akan untuk busi yang pertama, yaitu 0,80 mm. Nah, dapat disimpulkan bahwa kesenggangan elektroda tersebut masih baik atau masih termasuk
ukuran standar. Kemudian untuk busi yang kedua, mungkin ini terlalu mepet. Dapat dilihat ini dalam pengukuran kita untuk celah elektrodanya yaitu 0,10 atau terlalu sempit. Mungkin ini dapat disenggangan menyesuaikan dengan standar yaitu 0,70 sampai dengan 0,85. Kemudian untuk busi yang ketiga yaitu di sini untuk celah elektrodanya yaitu 0,90. Kemudian yang terakhir 0,7. Untuk busi yang terakhir celah elektrodanya itu 0,80 atau masih termasuk dalam standar celah elektroda sebuah busi. Untuk pemeriksaan secara visual, busi 4 busi ini dapat dilihat adanya karbon-karbon yang tersisa, yaitu yang disebabkan pembakaran atau percikan api yang diberikan dari busi. Mungkin itu saja mendapat kita lakukan pengecekan visual. Ini saya akan cek. Kita lanjut dengan pengecekan pada kondensor. Sebelum pengecekan kita lakukan set 0 pada multimeter dan kita tetapkan pada selektor mikrofarad yaitu atau kali 100k ohm. Sebelum melakukan pengecekan kita konsepkan terlebih dahulu kondensornya dan langsung kita lakukan pengecekan. Baterai dapat dilihat dari pengecekan tadi itu terdapat pada 1,5 mikrofarad. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada fuse atau sekring secara visual. Dapat dilihat secara visual atau secara kasat mata. Nah, belum adanya putus antara soket sebelah dan yang sebelah. Nah, dapat kita simpulkan dari pengecekan secara visual ini bahwa fuse atau sekring ini masih dapat digunakan, dalam artian masih baik kondisi secara visual. Baik, di sini kita melanjutkan yaitu melanjutkan pengukuran terhadap kabel tegangan tinggi, yang mana kabel tersebut yaitu kabel dari distributor ke busi. Nah, untuk pengukuran kabel tegangan tinggi ini kita menggunakan selektor 1 kali 1k ohm. Nah, sebelum melakukan pengukuran kita lakukan dulu set 0. Kemudian kita lanjut pengukuran hambatan pada kabel pertama. Dapat dilihat kabel pertama adanya hambatan dan disimpulkan masih dapat digunakan atau masih dalam keadaan baik. Kemudian kabel yang kedua
dapat dilihat lagi adanya hambatan dan masih bisa digunakan atau disimpulkan masih baik. Kemudian untuk kabel ketiga juga masih baik, dan kabel yang keempat masih baik pula dikarenakan adanya hambatan. Nah, untuk pengecekan secara visual dapat kita lihat untuk kabel ini tidak terdapat sobek ataupun terkelupas, dan juga untuk dot businya mungkin juga sedikit ada retakan yang dapat kita simpulkan mungkin sudah bisa diganti yang baru atau yang lebih baik. Untuk kabel yang lainnya juga seperti itu, adanya retakan dan adanya jamur. Nah, mungkin itu saja pengecekan secara visual, adanya retakan dot kabel. Dan juga ini pengukuran kabel tegangan tinggi dari yang digunakan untuk mengirim hambatan dari koil ke distributor. Seperti biasa kita gunakan selektor 1 kali 1 ohm. Sebelum melakukan pengukuran, kita lakukan set 0 terlebih dahulu. Nah, setelah sudah melakukan set 0, kita langsung ukur aja. Dapat dilihat hambatan di sini yaitu 2,5 ohm, yang mana termasuk standar dari kabel tingkat tinggi tersebut. Baik, kita lakukan pengecekan dan juga pengukuran pada tutup distributor. Secara visual dapat kita lihat tutup distributor ini masih terlihat bagus atau dalam keadaan baik, yang mana tidak ada retakan ataupun karat dalam tutup distributor tersebut. Dan juga untuk bekas ini dapat kita lihat masih berfungsi dengan baik. Lanjutkan pada pengukuran hambatan di tutup distributor, kita menggunakan selektor kali 1 ohm, dan sebelum melakukan pengukuran kita kalibrasi terlebih dahulu atau set 0. Dapat dilihat sudah kita set 0, lalu saja kita mengukur hambatan pada tutup distributor yang nomor 1. Dapat dilihat tidak ada hambatan pada tutup distributor nomor 1, di mana dapat kita nyatakan masih baik untuk digunakan. Kemudian yang kedua juga masih baik, yang ketiga juga masih baik, tidak terdapat hambatan, dan yang keempat juga masih baik, tidak ada hambatan. Kemudian untuk tengahnya tutup distributor dapat kita lihat hambatan 2,3 ya, 3 ohm.